Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Karena kita tahu bahwasanya dasarnya seorang itu melakukan ibadah adalah mutlak karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena rajinnya kita, bukan karena kekuatan fisik kita. Seorang mampu menjalankan ketaatan apapun itu karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mungkin orang-orang yang di luar sana adzan maghrib dikumandangkan, iqamah dikumandangkan, dia tahu masuk waktu salat maghrib, dia tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terus dia diberikan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi ibadah ini bukan berkaitan dengan orang tersebut rajin pasti mampu beribadah, tidak. Banyak orang rajin begawi, cangkal becari, tapi giliran baca Quran dia tidak mampu. Banyak orang mungkin kuat untuk menjalankan apapun, tapi ketika iqamat dikumandangkan, dia tidak diberikan kekuatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu doa yang biasa diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, terkhusus ketika Nabi memberikan pesan kepada Mu'adz ibnu Jabal untuk tidak meninggalkan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma inni, ya Allah bantu hamba untuk senantiasa ingat kepada Engkau. Wa syukrika, bantu hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Wa husna ibadatika, dan bantu hamba ya Allah agar senantiasa kami bisa memperbaiki kualitas ibadah hamba. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu mutlak karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mampu berzikir itu bukan karena kehebatan dia, tapi Allah berikan taufik dan hidayah untuk apa? Untuk dia bisa berzikir. Ada orang yang dimudahkan untuk infak, dimudahkan untuk sedekah, bukan karena kekayaan dia, tapi Allah berikan petunjuk kepada dia untuk apa? Untuk menyisihkan hartanya. Semua ibadah yang kita kerjakan itu mutlak karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan walillahilham, segala puji milik Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih dipilih oleh Allah dari sekian banyak hamba-hamba Allah untuk bersama mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian duduk hadir di salah satu majelis yang diistilahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza maratum bi raudhin min riyadil jannah farta'u fi. Kapanpun kalian, kata Nabi, melewati taman dari taman-taman sorga, maka bertahanlah kalian di situ, duduklah kalian di situ, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hiya raudhatun min riyadil jannah? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman dari taman-taman sorga? Kata Nabi, hilqatu dzikir, berkumpulnya kaum muslimin untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seutama-utama orang tersebut ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah adalah ketika mereka duduk hadir pada majelis ilmu, mempelajari apa yang disebutkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama dengan fikih tentang tasyahud akhir. Fikih berkaitan dengan tasyahud akhir. Dari rukun-rukun salat yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua rukun yang banyak menyita perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua rukun yang banyak sekali keluar hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama berkaitan dengan sujud, yang kedua berkaitan dengan tasyahud akhir. Malam hari ini kita akan fokus berkaitan dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Dia bukan lagi kewajiban di dalam sholat, tapi dia rukun dari rukun-rukun sholat. Tasyahud akhir
bahasan yang diperbincangkan oleh para ulama adalah bagaimana duduknya orang ketika dia mengerjakan tasyahud akhir. Kita tahu umumnya seorang yang melakukan tasyahud akhir umumnya dia duduk dalam keadaan tawarruk umumnya. Tawarruk itu seperti kita duduk pada tasyahud akhir. Kita bicara orang yang punya kemampuan untuk duduk iftirash ataupun tawarruk. Karena ada beberapa orang, ada sebagian orang yang dia tidak mampu duduk tawarruk, mau tidak mau dia harus iftirash. Kita tidak bicara orang yang tidak mampu untuk tawarruk. Ada orang yang mampu tawarruk, ada orang yang mampu iftirash. Iftirash itu adalah orang yang duduk sebagaimana tasyahud awal, sementara tawarruk adalah orang yang duduk sebagaimana tasyahud akhir. Jadi bahasan kita adalah seorang yang mampu iftirash dan seorang yang mampu tawarruk. Karena terkadang di beberapa kondisi ada sebahagian orang tidak mampu duduknya tawarruk, mau tidak mau dia iftirash. Ini di luar dari bahasan kita. Duduk pada tasyahud akhir, mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya seorang yang sholat ketika dia berada di tasyahud akhir duduknya tawarruk. Dan banyak hadis yang menyebutkan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap beliau berada pada rakaat terakhir jalasa mutawarrika. Nabi itu senantiasa duduk pada posisi tawarruk. Setiap Nabi berada pada rakaat terakhir, Nabi duduk pada posisi tawarruk. Nah, khilaf para ulama kemudian berbeda pendapat ketika salat tersebut dikerjakan 2 rakaat. Baik salat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat, atau sholat Jumat yang dikerjakan 2 rakaat, atau sholat subuh yang dilaksanakan 2 rakaat, atau mungkin ada sebahagian orang yang melaksanakan qiyamut tarawih yang dia kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat yang dikerjakan 2 rakaat ini apakah dia duduknya tawarruk atau iftirash? Ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama menyebutkan bahwasanya ketika kita sholat pada sholat yang dikerjakan 2 rakaat, maka duduklah iftirash. Dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah wa yaftarishu rijal yusra wa yansibul yumna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap beliau berada 2 rakaat, beliau senantiasa membaca kalimat at-tahiyyat dan seterusnya. Dan duduknya Nabi adalah yaftarishu rijal yusra, menghamparkan kaki kirinya, wa yansibul yumna, dan menegakkan telapak kaki di sebelah kanan. Duduk seperti tasyahud awal. Dalil inilah yang digunakan sebahagian orang yang berpendapat bahwasanya ketika sholat itu dikerjakan 2 rakaat, baik sholat subuh, sholat Jumat, ataupun sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat, maka posisi sholat di rakaat yang terakhir itu adalah iftirash. Karena disebutkan Nabi setiap 2 rakaat beliau duduk pada posisi iftirash. Nah, dalilnya yang digunakan sebahagian dari saudara-saudara kita ketika ada yang sholat sunnah dia iftirash. Dalilnya yang digunakan sebahagian orang ketika Jumatan dia duduknya iftirash. Dalilnya yang digunakan oleh sebahagian orang ketika ibadah sholat subuh, maka duduk ketika tasyahud tadi dia pada posisi iftirash. Dengan dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat yang 2 rakaat Nabi duduk pada posisi iftirash. Pendapat kedua menyebutkan bahwasanya ketika kita berada di rakaat yang terakhir, maka kelazimannya dia harus duduk pada posisi tawarruk. Dengan dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap beliau berada pada rakaat terakhir, maka Nabi memposisikan duduk beliau pada posisi tawarruk. Dan ditekankan dalam hadis yang lain, Nabi duduk pada posisi tawarruk ketika fihi taslim, ketika ada ucapan salam. Artinya, kalau Nabi berada pada rakaat terakhir, yang di dalamnya ada salam, artinya selesai sholatnya dengan adanya salam, maka Nabi itu pasti duduk tawarruk dalam hadis tadi. Nabi pasti dalam posisi tawarruk.
Dalil inilah yang digunakan oleh sebahagian ulama yang menyebutkan bahwasanya ketika kita sholat, rakaat berapapun yang dikerjakan, berapa rakaat pun sholat tersebut, selama dia berada pada rakaat terakhir, maka dia duduk tawarruk. Entah sholatnya dikerjakan 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, atau bahkan 1 rakaat, maka posisi duduknya adalah tawarruk. Kenapa? Karena kata disebutkan dalam hadis tadi, selama rakaat tersebut ada salamnya, ada ucapan salamnya, maka Nabi senantiasa duduk pada posisi tawarruk. Nabi duduk pada posisi tawarruk. Poinnya adalah ulama berbeda pendapat pada masalah ini. Bagi orang yang tetap duduk pada iftirash silahkan, karena ada riwayat sebagaimana disebutkan. Bagi orang yang duduk pada posisi tawarruk, mereka pun juga menggunakan dalil dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya adalah ketika kita mengerjakan sholat berjamaah. Problemnya adalah ketika kita mengerjakan sholat berjamaah. Pada saat kita mengerjakan sholat berjamaah, maka ada hadis Nabi yang mengkhususkan kepada kita. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fasna'u kama sana'ul imam." Kerjakanlah apa yang dikerjakan imam, kata Nabi. Artinya ketika imam itu duduk pada posisi tawarruk, kita yang mengambil pendapat untuk iftirash, mau tidak mau kita mengikuti duduknya imam. Atau sebaliknya, seorang imam yang dia duduk pada posisi iftirash, kita yang biasa duduk tawarruk mau tidak mau mengikuti duduknya seorang imam. Udah ambil contoh. Ketika kita melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, mayoritas imam-imam yang ada di haram, Masjidil Haram, mereka mengambil pendapat untuk duduk iftirash, seperti tasyahud awal, sholat subuh atau sholat Jumat. Kita yang orang Indonesia, kita yang mayoritas duduk pada posisi tawarruk karena bermadzhab Syafi'iyah. Dalam kondisi yang demikian, mau tidak mau ya sudah ikuti sebagaimana yang dilakukan oleh seorang imam. Kita punya kebiasaan duduknya tawarruk misalnya. Kapan? Di tempat kita. Tapi ketika kita umroh, ketika kita hajian misalnya, mayoritas imam yang ada di haram mereka duduk pada posisi iftirash. Maka di situ kita gunakan hadis Rasul, fasna'u kama sana'ul imam. Kerjakan apa yang dikerjakan imam. Sekarang apakah salah kalau seandainya ada orang yang tawarruk sementara imam iftirash? Tapi mohon maaf, itu akan mengurangi nilai pahala jamaah dia. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pada saat beliau menjelaskan salatu jamaah afdalu min salatil fardhi bisabi wa isyrina darajah. Salat berjam itu lebih utama daripada salat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Di antara persyaratan yang dinyatakan Nabi adalah salatnya kita harus mengikuti salatnya seorang imam selama itu rukun dari rukun-rukun salat. Sekarang kalau imam iftirash, apakah kita tawarruk? Tidak. Mau tidak mau kita mengikuti iftirashnya seorang imam. Duduknya sebagaimana duduk seorang imam. Sama seperti misalnya kalau kita biasa duduk tawarruk, sebagaimana tasyahud akhir tawarruk, tahu-tahu kita diminta untuk jadi imam misalnya di musola di Mekah atau di Madinah, disuruh jadi imam. Kebiasaan orang sana, taruhlah misalnya sholat subuh, mereka punya kebiasaan bahwasanya mereka duduk iftirash. Apakah kita imam ini mengambil pendapat sakahandak kita tawaruk aja biar nang Arab 4 juga tawaruk misalnya, atau kita mengikuti kebiasaan mereka? Di sini para ulama menyebutkan hendaknya kita berlapang dada di dalam perbedaan ini. Di saat orang-orang di sana punya kebiasaan iftirash, maka ambillah pendapat iftirash agar tidak terjadi fitnah di dalam ibadah sholat tadi. Pian biasa tawaruk misalnya, misal biasa tawaruk, kemudian tulak umroh, tulak haji, sholatlah di musola, di salah satu musola di Mekah misalnya. Kebetulan misalnya ketika itu sholat subuh,
Ada kau ke masjid misalnya, ya sudah ke musola misal. Nah orang-orang di sana mereka punya kebiasaan iftirash. Apakah kita paksakan tawaruk sementara kita imam dan orang-orang di belakang iftirash? Kata para ulama, dalam kondisi yang seperti ini, imam itu harus pintar membaca kebiasaan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Berhubung ini adalah khilaf yang diperselisihkan dan masing-masing punya dalil, maka menghilangkan kemudaratan yang lebih besar itu lebih baik. Karena dikhawatirkan kalau kita paksakan, kita duduk tawarruk dan kita tahu orang di belakang itu pasti iftirash. Boleh jadi mungkin tuntung salam ada yang bertakun, imam kenapa ikam tawarruk? Akhirnya apa? Ada hal-hal yang tidak diharapkan. Sehingga ya sudah, dalam kondisi yang seperti itu kita ikuti kebiasaan orang tadi. Sama misalnya ada orang yang punya kebiasaan duduk iftirash. Tahu-tahu dia didaulat diminta untuk jadi imam di tempat di masjid yang semua orang atau mayoritas orang duduknya tawarruk. Nah model imam yang seperti ini mau tidak mau dia ikuti tawarruk saja. Jangan dikajal terus pendapat ini. Karena ini fikih. Ini fikih yang dibuka seluas-luasnya perbedaan pendapat selama ada dalil. Karena ada sebahagian orang yang mengarasi juga sidin iftirash. Dia tahu tempat tersebut, masjid tersebut, musola tersebut, mayoritas orang duduk tawarruk. Aku iftirash saja sudah aja, namun di belakang iftirash juga. Ini tidak fakih kata para ulama. Bukan seorang yang alim. Bukan orang yang mengerti bagaimana menempatkan hukum. Nah kembali bahwasanya iftirash dan tawarruk ini ulama beda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Pada saat kita mendapatkan imam dia iftirash, maka mau tidak mau kita pun ikut iftirash. Karena Rasul menyebutkan kerjakan apa yang dikerjakan imam. Ketika imam tawarruk, walaupun kita mengambil pendapat yang iftirash, maka mau tidak mau kita ikuti pendapat yang tawarruk. Tapi kalau misalnya sholat sunnah ya sudah masing-masing. Kalau sembahyangnya sorangan-sorangan, sidin hendak iftirash silahkan, hendak tawarruk silahkan, ini bebas. Karena mungkin masing-masing punya dalil-dalil yang mereka pertahankan. Jadi duduk pada tasyahud akhir ada dua pendapat. Pendapat pertama ada yang berpendapat untuk iftirash. Pendapat kedua ada yang berpendapat tawarruk. Mayoritas ulama menyebutkan posisinya tawarruk. Kemudian ulama berbeda pendapat pada sholat yang dikerjakan 2 rakaat. Apakah dia iftirash atau apakah dia tawarruk? Kenapa sebahagian orang itu mengambil pendapat untuk tawarruk? Karena ada kejelasan hadis Rasul, kapanpun kalian berada pada rakaat terakhir dan di dalamnya ada salam, maka duduklah pada posisi tawarruk, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk pada kewajiban pada saat kita berada di tasyahud akhir. Kewajiban pada tasyahud akhir itu ada 3 model bacaan yang wajib dibaca, dan ini tidak boleh ditinggalkan. 3 model bacaan pada saat kita berada di tasyahud akhir itu ada kalimat at-tahiyat, yang kedua ucapan salawat kepada Rasul, yang ketiga berdoa di 4 perlindungan. Jumhur ulama menyebutkan bacaan ini hukumnya wajib. Karena Rasul perintahkan, kalau kalian duduk pada posisi tasyahud kata Nabi, maka hendaknya kalian mengucapkan at-tahiyatu lillah wa salatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Kata Rasul, kalau kalian duduk pada posisi tasyahud, maka bacalah kalimat ini. Kemudian kata Rasulullah, kalau kalian berada pada tasyahud, maka bersalawatlah kalian kepada aku. Maka muncullah salawat Ibrahimiyah. Kemudian kata Nabi, kalau kalian berada pada tasyahud akhir, falyata'awad bi arba, maka hendaknya kalian berlindung di 4 perlindungan. Bacaan at-tahiyat, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian berlindung di 4 perlindungan, ini semua perintah Nabi. Dan hukum asal ketika itu perintah Allah atau perintah Rasul, maka hukumnya wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan pendapat tersebut. Ulun ulangi, ini kaidah di dalam hukum fikih. Semua perintah Allah, semua perintah Rasul, hukum asalnya wajib, bukan dihukumi sunnah.
kecuali ada dalil yang memalingkan perintah tersebut menjadi perkara sunnah. Kecuali ada dalil yang memalingkan perintah tersebut menjadi perkara sunnah, maka barulah hukumnya turun menjadi sunnah. Tapi ketika tidak ada dalil yang memalingkan pendapat tersebut menjadi sunnah, maka kembali kepada hukum asal, yaitu hukumnya wajib. Rasul menyebutkan, kalau kalian duduk di tasyahud, ucapkan at-tahiyat. Rasulullah menyebutkan ucapkan, ini perintah. Maka hukum asalnya adalah ini wajib. Dan tidak ada dalil yang memalingkan dalil tersebut menjadi sunnah. Tidak ada dalil yang menyebutkan boleh membaca, boleh kada membaca. Tidak ada. Sehingga at-tahiyyatu lillah wa salatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, itu hukumnya wajib. Begitupun juga kalimat salawat Ibrahimiyah, ini hukumnya wajib karena Rasul perintahkan. Kalau kalian berada di tasyahud akhir, maka bersalawatlah kalian kepada aku. Rasul perintahkan. Sehingga hukum asalnya itu wajib. Siapapun orang yang mengerjakan salat, dia wajib menghafal at-tahiyat ini. Dia wajib menghafal kalimat salawat Ibrahimiyah. At-tahiyatu lillah itu sebenarnya pujian kepada Allah dan doa untuk kita. At-tahiyatu lillah, segala pujian hanya milik Engkau ya Allah. Wassalatu wa thayyibat, semua salat yang kami lakukan dan semua kebaikan itu hanya milik Engkau ya Allah. Wassalatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kesejahteraan kepada Engkau wahai Nabi, maksudnya Rasulullah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Engkau. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Salam kesejahteraan kepada semua makhluk Allah yang baik, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Ini dalil kata para ulama ketika kita membaca at-tahiyatu lillah wa salatu thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kalimat assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, salam kepada kami semua, keselamatan kepada kami. Kita minta kepada Allah, Allah berikan kami keselamatan. Wa ala ibadillah sholihin, dan kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh. Wa ala ibadillah sholihin. Ini dalil kata para ulama, ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, kita mendoakan diri kita dan mendoakan semua hamba Allah yang soleh. Siapa hamba-hamba Allah yang soleh? Orang-orang yang beribadah. Siapa hamba-hamba Allah yang soleh? Termasuk di dalamnya para malaikat. Kita tahu pada saat kita mendoakan seseorang, maka doa tersebut akan kembali kepada kita. Berapa miliar pahala yang kita dapatkan dengan kalimat assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Salam kepada kami semua, keselamatan ya Allah, berikan kami keselamatan dan keselamatan kepada seluruh hamba-hamba Engkau yang soleh. Berapa miliar orang-orang yang kita doakan dan berapa jumlah malaikat yang kita doakan. Nabi itu pernah jelaskan bagaimana dahsyatnya jumlah para malaikat. Kata Rasul, Ka'bah, Baitillah Ka'bah itu tempat tawafnya hamba-hamba Allah, kaum muslimin, manusia. Di atas Baitillah Ka'bah itu kata Rasulullah ada yang dikenal dengan istilah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat yang diciptakan oleh Allah jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Di Baitul Ma'mur ini kata Rasulullah, setiap hari 70.000 malaikat masuk. Ketika malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dengan jumlah 70.000, setiap hari mereka masuk dan mereka tidak pernah keluar. Bayangkan itu terjadi sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Setiap hari malaikat itu masuk kata Nabi dengan jumlah 70.000 malaikat. Tepat di atas Baitillah Ka'bah itu kata Rasulullah, itulah Baitul Ma'mur di atasnya. Ka'bah itu tawaf bagi manusia. Kita tawaf di Ka'bah. Di atas itu kata Rasulullah dikenal dengan istilah Baitul Ma'mur, itu tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari kata Nabi 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Setiap hari. Dan itu sudah berlaku sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Setiap 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, mereka tidak pernah keluar. Banyaknya jumlah malaikat. Nang di Ka'bah aja, nang orang keluar masuk, rasa ngali benar kita berhinak. Malam Jumat misalnya, sore Jumat misalnya, bagaimana fullnya jamaah.
Ini orang keluar masuk. Di atas itu kata Rasulullah itu dikenal dengan istilah Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Ketika kita sholat, ini ulun sampaikan agar apa? Agar kita memahami kalimat at-tahiyat, agar tidak asal baca. Pada saat kita mengucapkan kalimat Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, salam kesejahteraan, ya Allah berikan kami keselamatan untuk diri kami dan untuk seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Itu berapa jumlah makhluk Allah yang kita doakan dengan kalimat wa ala ibadillahi salihin? Berapa pian meraup pahala sholat? Makanya Rasulullah beliau sering berkata kepada Bilal, ya Bilal arihni bis salat. Wahai Bilal, kata Rasulullah, berikan kesejukan kepada kami dengan sholat. Maksudnya iqamat wahai Bilal, agar kami banyak dapat pahala, agar cepat mengerjakan sholat. Kita membaca kalimat at-tahiyatulillah wa salatu wa thayyibat. Ini semua pujian kepada Allah. At-tahiyatullah, pujian kepada Engkau ya Allah. Wa salatu wa thayyibat, semua salat-salat yang kami kerjakan dan semua kebaikan itu hanya milik Engkau ya Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, kita ucapkan salam kepada Rasul. Itu sudah dapat pahala. Kemudian di akhir Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini bukan kalimat biasa. Salam keselamatan, berikan kami keselamatan ya Allah, dan keselamatan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Pada saat kalimat ini diucapkan oleh orang yang sholat, dia meraih pahala begitu besar. Berapa jumlah hamba-hamba Allah yang soleh yang dia doakan? Kalau kita berhitung jumlah malaikat, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang Rasul sekali lagi berikan gambaran, jauh sebelum penciptaan langit dan bumi, itu Baitul Ma'mur sudah diciptakan oleh Allah. Yang di situ tawafnya para malaikat. Yang setiap hari kata Rasulullah 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Setiap mereka masuk, mereka tidak pernah keluar. Dan itu berlaku sampai ditegakkannya hari kiamat. Sampai ditegakkannya hari kiamat. Kalimat bacaan kita wa ala ibadillah sholihin, ini pahalanya besar. Ya Allah berikan keselamatan untuk orang-orang dari hamba-hamba Engkau yang soleh. Ringan hari ini kita ucapkan, mudah hari ini kita ucapkan. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kita akan sadar semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan apapun itu, kita akan menikmati hasilnya kapan? Pada saat kita diwafatkan. Makanya kata Rasulullah, fala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau meremehkan perkara-perkara yang kecil. Karena boleh jadi perkara yang kecil ini yang menyelamatkan diri kalian. Kalimat-kalimat zikir ini ringan sekarang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Ini ringan. Atau subhanallah, ada orang baca subhanallah 100 kali. Subhanallah 100 kali. Kata Rasulullah, dicatatkan pahala seperti dia beribadah sebanyak 1000 kali. Satu hari ketika Nabi SAW berkumpul bersama para sahabat, kata Nabi, ayyujiz ahadukum ayyuksibu alfan hasanatan fi kulli yawmin. Kata Rasulullah, hai para sahabatku, kenapa kalian begitu sulit untuk melakukan kebaikan sehari itu 1000 kali? Kenapa kalian tidak punya target sehari melakukan kebaikan 1000 kali? Kita kadang punya target apa? Pokoknya target aku makan sehari 5 kali. Kadang kita punya target apa? Pokoknya aku harus jogging sehari itu sekian kali. Kita punya target apa? Saya punya buka usaha, target kita sehari dapat sekian. Itu target kita. Rasul ketika kumpul bersama para sahabat, kata Nabi, ayyujiz ahadukum ayyuksiba alfan hasanatan fi kulli yawmin. Wahai para sahabatku, kenapa kalian tidak punya target sehari itu melakukan kebaikan 1000 kali? Kata sahabat, ya Rasulullah, man minna yaksibu alfan hasanatan fi kulli yawmin. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu melakukan kebaikan sehari 1000 kali? Tidak ada yang mampu ya Rasul. Kita tidak punya waktu ya Rasul. Durasi kita habis ya Rasul. Kata Rasulullah, engkau baca subhanallah 100 kali, maka hasilnya kata Nabi, kataballahu lahu alfan hasanatan, telah dicatatkan bagi engkau 1000 kebaikan, dihapus 1000 dosa, kata Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ulun maksud adalah ketika ucapan-ucapan yang seperti ini ringan, mudah, maka ketahuilah hasilnya itu akan sangat besar pada kehidupan akhirat. Sama bacaan-bacaan sholat, dari kita doa iftitah, bacaan suratul Fatihah,
semua bacaan di dalam sholat, kalau kita perhatikan, itu pahalanya besar-besar. Tidaklah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah kecuali di dalamnya pasti mendatangkan kebaikan yang besar. Semakin satu ibadah itu ditekankan dan diwajibkan oleh Allah, maka pahalanya itu semakin besar. Dan tidak ada kewajiban yang berulang yang Allah perintahkan melebihi daripada banyaknya ibadah sholat. Puasa itu setahun sekali, haji sekali seumur hidup wajibnya, zakat itu sekali setahun, sholat itu wajibnya sehari 5 kali. Karena orang yang sembahyang sekali setahun. Sholat itu wajibnya sehari 5 kali. Tidaklah satu kewajiban itu diperintahkan berulang pasti di dalamnya pahalanya besar. Mohon maaf, kita tidak remehkan Ramadan, kita tidak remehkan zakat, tidak. Ini pahala-pahala besar. Tapi semua syariat tidak akan pernah mengalahkan ibadah sholat. Sebagaimana yang kita contohkan tadi, kalimat wa ibadillah salihin. Orang baca kalimat ya Allah berikan keselamatan untuk seluruh hamba-hamba Engkau yang soleh, ini pahalanya besar. Berapa miliar muslim yang sudah kita doakan dengan kalimat wa ibadillah salihin. Berapa jumlah malaikat yang sudah kita doakan. Dan kita tidak akan pernah bisa berhitung berapa jumlah malaikat. Tidak akan pernah bisa berhitung. Kata Rasul, rukatis sama. Saking banyaknya jumlah malaikat yang ada di langit itu, kata Rasulullah, langit itu sampai merintih. Saking banyak jumlah malaikat. Tidak ada ciptaan Allah yang paling besar yang bisa kita indrai melebihi daripada langit. Kita kemana aja ada langit. Tulak kemana aja itu langit kelihatan. Kita berkapal tidak akan mendapatkan daratan, kita dapat lautan tapi tetap kita mendapatkan langit. Sampai kita ke daratan, kita tidak dapat lautan tapi kita tetap mendapatkan langit. Tidak ada makhluk Allah yang Allah ciptakan melebihi besarnya daripada langit. Dan kita tahu langit itu sampai 7 lapis langit. Setiap lapisan-lapisan langit itu ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah, langit, 7 lapis langit itu merintih, kata Rasulullah. Saking padatnya jumlah malaikat yang ada di langit. Bayangkan jumlah malaikat yang begitu dahsyat itu kita doakan dengan kalimat wa ibadillah sholihin. Ya Allah berikan keselamatan kepada seluruh hamba-hamba Engkau yang saleh, baik manusia ataupun para malaikat. Sehingga wajar kata para ulama, kalimat at-tahiyat itu dihukumi wajib untuk dibaca. Kenapa? Pahalanya besar. Pahalanya besar. Kemudian bacaan kedua yang wajib untuk dibaca adalah kalimat salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada salawat terbaik melebihi daripada salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu hukumnya wajib. Salawat di dalam tasyahud akhir dengan salawat pada tasyahud awal itu hukumnya berbeda. Salawat pada tasyahud awal itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sebagian ulama menyebutkan sunnah, bahkan sebagian ulama menyebutkan tidak disunahkan. Hanabilah berpendapat, Imam Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat, salawat pada tasyahud awal itu tidak sunnah. Artinya ketika dia tasyahud, dia hanya kalimat at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia takbir Allahu akbar di tasyahud awal. Makanya kenapa imam-imam yang ada di haram di Mekah ataupun di Madinah itu tasyahud awalnya seakan-akan pendek, karena mereka memahami salawat pada tasyahud awal itu tidak dianjurkan. Salawat pada tasyahud akhir jumhur ulama menyebutkan hukumnya wajib. Sementara salawat pada tasyahud awal sebagian ulama menyebutkan sunnah, sebagian ulama menyebutkan tidak disunahkan. Orang kalau tasyahud awal dia hanya sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, apakah salatnya sah? Salatnya sah. Tapi ketika tasyahud akhir dia meninggalkan salawat, kelazimannya dia harus sujud sahwi. Keharusannya dia harus sujud sahwi. Kemudian bacaan yang ketiga yang wajib dibaca pada saat kita berada pada tasyahud akhir adalah berlindung di 4 perlindungan. Ingat Bapak Ibu rahimakumullah, berlindung di 4 perlindungan, pendapat yang lebih rajih itu hukumnya wajib. Karena Rasul menyebutkan fal yata'awwad bi arba. Kalau kalian berada pada tasyahud akhir, maka berlindunglah di 4 perlindungan.
Sebagaimana kaidah menyebutkan, setiap perintah Allah, setiap perintah Rasul, hukum asalnya wajib. Rasul perintahkan berlindung di 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnati masih dajjal. Dalam riwayat yang lain wa fitnati masih dajjal. Bacaan kenapa? Karena ini hukumnya wajib. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.